Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Baraya Priang TV, Sampurasun. Gimana nih Baraya di rumah, kabarnya sehat ya? Mudah-mudahan, karena kita masih dalam momentum ya bulan suci Ramadan, tentunya kita tetap menyampaikan informasi yang informatif juga. Termasuk pada hari ini kita kedatangan salah satu narasumber yang sangat luar biasa, lebih bening ya Baraya, karena memang ini ada pembahasan yang mungkin Baraya juga membutuhkan informasinya karena momentum mau lebaran, dan ini juga sangat menarik nih untuk para ibu-ibu dan kaum Gen Z perempuan ya. Oke, langsung saja kita sapa. Di sini sudah ada Teh Elisa Triwahyuni. Selamat datang Teh Elisa. Selamat apa ya? Selamat datang. Selamat. Gitu ya. Oke, Teh Elisa, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sampai sejauh ini baik-baik aja ya, sehat. Terlihat ya Baraya dari senyumnya yang menawan, dan tadi saya sudah bilang ya, bening ya, agak bening daripada biasanya gitu. Nah, di program podcast kali ini Baraya kita akan membahas satu pembahasan yang sangat menarik sekali, karena memang di meja tengah juga sudah terlihat ya ada salah satu produk yang ini berbicara tentang apa ya, perawatan ya dari care nih. Nah, di sini Teh Elisa Triwahyuni ini adalah owner dari Talita Care. Nah, kalau berbicara care-carean ya, biasanya itu memang dominan keperawatan nih kalau perempuan ya. Dan langsung saja tanpa berlama-lama kita akan ngobrol nih sama Teh Elisa tentang apa sih yang mau kita bahas hari ini, terus apa sih yang harus kita tahu gitu dari podcast kali ini. Oke, langsung saja Teh Elisa, berbicara apa yang sedang ramai ya hari ini. Kadangkala perempuan tuh tidak pernah lepas dari yang namanya perawatan. Betul. Gitu. Karena salah satunya cantik itu tidak wajib, tapi yang wajib itu adalah merawat. Betul ya Teh? Betul sekali. Itu yang paling penting gitu ya. Dan harus bersih ya kalau perempuan gitu. Nah, dalam hal ini saya baru pertama kali nih ketemu sama Teh Elisa ya, sebagai owner Talita Care. Berbicara soal Talita Care nih Teh, mungkin ada sebagian orang yang belum tahu apa sih itu Talita Care, boleh disampaikan? Oke, terima kasih Teh Rosma. Jadi yang di sini bukan puding ya. Bahaya ya pagi-pagi nih. Bahaya ya, nanti kita pagi-pagi dikirain ngapain ya. Nah, Baraya, untuk Talita Care sendiri kita adalah salon kecantikan, tapi memang cukup berbeda ya dari salon-salon kecantikan yang biasanya ada dan mungkin sudah akrab didengar. Tapi kita adalah basic salon kecantikan yang basicnya adalah dari pendidikan. Gimana tuh ya, dari pendidikan. Jadi kita melatih untuk tata kecantikan, dan kemudian dibukakan lapangan pekerjaan adalah sebuah salon ini, si Talita Care. Makanya kenapa namanya Care, karena kami sangat peduli dengan wanita-wanita ya khususnya, untuk termasuk dari pemberdayaannya. Jadi gimana caranya si wanita ini tidak menganggur gitu. Nah, orang-orang yang memerlukan pendidikan dan pelatihan kami latih untuk bisa berdedikasi ya di dunia kecantikan. Kemudian kami buatkan salonnya untuk bisa mencari rezekinya di salon ini. Di salon tersebut. Begitu. Terus secara pendirian salon Teh sudah ada sejak kapan Teh untuk Talita Care sendiri? Kita sih dimulai dari tahun 2019. Waktu itu memang awal mula saya resign dari dunia karir ya. Kemudian saya ingin berbisnis. Nah, bisnis apa yang kepikiran, karena saya pecinta kecantikan, maka waktu itu sangat berambisi untuk membuat salon kecantikan ini. Tapi ternyata bisnis itu nggak sekedar ya udah bikin, ada modal bikin dan kemudian jadi gitu ya. Tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Tidak semudah itu Ferguson gitu ya. Jadi ternyata pas punya modal, bikin bisnis, terus merasa wah, aku kan dulu dari corporate yang besar, punya klien yang banyak, dan aku punya pengetahuan di bidang marketing dan lain sebagainya, tapi nggak semudah itu. Ternyata ketika saya menjalankan bisnis kecantikan ini di awal tahun 2019, hanya bertahan sekitar 6 bulan dan kemudian bangkrut. Tidak sampai setahun ya? Tidak sampai setahun. Bangkrutnya kenapa? Ternyata saya dibohongin sama terapis-terapis yang ada di belakang saya waktu itu. Semua customer dibawa sendiri. Oh, jadi ngambil customer lewat klien ya? Iya, ngambil customer lewat klien, dibawain sendiri. Dan kemudian
tiba-tiba omset yang tadinya puluhan juta melonjak jadi 500.000. Dan kemudian nggak ada, jauh banget. Makanya di tahun 2019 akhir tuh ya, sebelum si COVID ada, tiba-tiba saya bangkrut. Nah, setelah bangkrut itu baru berhenti sejenak untuk berpikir bahwa kok ternyata nggak begini ya, menjalankan di luar ekspektasi. Ternyata kepandaian selama ini kerja jabatan sebagai seorang manajer marketing di sebuah perusahaan yang cukup besar, dan kemudian merasa udah hebat gitu ya, udah hebat, udah punya uang waktu itu ya, modal ya, kata orang-orang kan ngediriin bisnis itu susah kalau nggak ada modal. Tapi enggak juga. Ternyata saya punya modal, saya punya kepandaian, saya punya keahlian, kemampuan pun sama, tapi ternyata bangkrut di awal. Karena satu, ternyata saya pelajari, saya tidak punya tujuan yang jelas dari sebuah bisnis. Masih agak bimbang berarti. Bimbang, pas pertama ngejalanin bisnis itu, aku mau kemana sih, aku bingung, aku nggak ngerti mau kemana, gitu. Oke, Baraya. Jadi memang berbicara berbisnis itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya, ada halang rintang sepak terjang yang harus dilewatin gitu. Apalagi untuk seorang perempuan. Kalau Teh Elisa ini wanita karir, kalau aku wanita kurir kayaknya. Oh iya. Paket dong ya. Nah, dalam hal ini nih Teh Elisa, tadi juga sempat disinggung ya, sejak 2019 mendirikan Talita Care, kemudian tadi sempat juga disinggung ada sekolah juga ya di Talita Care ini. Secara tidak langsung mungkin Baraya juga agak penasaran, kenapa sih Teh Elisa ini di samping katakanlah berbisnis di dunia perawatan mohon maaf, ataupun salon gitu ya, tata rias, itu di samping itu juga Teh Elisa ini mendirikan PKBM ya, betul. Atau yayasan lembaga ya, sekolah untuk mereka anak-anak yang tadi dijadikan sebagai ruang untuk mereka belajar. Itu kenapa? Nah, tadi ya menyambung dari cerita bahwa mendirikan bisnis itu ternyata nggak semudah yang kita bayangin ya. Modal udah ada, segalanya udah ada, tapi ternyata bangkrut juga. Di tahun 2020, pas kebetulan diajar juga sama COVID, makanya semua orang berhenti ya mungkin beraktivitas. Di situ pun saya juga berhenti untuk memikirkan dunia. Dan bermusabahah diri ya waktu itu, bahwa oh ternyata hidup itu nggak cuma melulu soal uang, tapi kebermanfaatan yang kita punya itu kalau dibagi ternyata akan menjadi sebuah sesuatu yang menghasilkan berkah. Nah, itu yang saya coba waktu COVID. Semua orang kan berhenti beraktivitas, pun termasuk saya. Akhirnya saya mencoba mendekatkan diri sama Tuhan Yang Maha Esa ya, dan kemudian saya menemukan sebuah kata bahwa hidup itu cukup hanya bermanfaat dan kita merasa cukup. Setelah itu rezekinya diatur sendiri sama Tuhan. Nah, nggak tahu kenapa dari doa yang saya panjatkan di saat COVID itu, tiba-tiba datanglah 1-2 anak yang minta untuk diberikan kebermanfaatan. Saya juga nggak tahu itu anak dari mana ya, tapi dia datang untuk minta makan dan lain sebagainya. Cuma sepanjang perjalanannya saya kasihan banget tuh anak minta makan doang gitu ya. Akhirnya saya ambil untuk saya latih keahlian tersebut. Kalau ceritanya sih agak panjang ya, tapi nanti kita nggak selesai. Jadi akhirnya anak tersebut saya ambil, saya latih di tata kecantikan, dan ternyata anaknya cukup menguasai. Kemudian saya kembali bersemangat untuk meneruskan bisnis dengan anak tersebut. Akhirnya karena kemampuan saya memang kemampuan marketing ya, kemampuan menjual, akhirnya saya jual lagi tuh salon saya. Dengan saya sudah melatih anak tersebut, saya jual lagi salon saya. Untuk waktu di 2020-2021 itu kan COVID, jadi kita lebih banyak di home care, keliling lah. Saya minta ke teman-teman, cobain dong salon aku, aku. Dan ternyata nggak tahu berkah Tuhan yang tadi saya sebutkan, salonnya berjalan lagi. Alhamdulillah ya. Gitu. Jadi saya rasa, ternyata hidup nggak cuma soal uang, tapi bagaimana kita menciptakan kebermanfaatan dan kemudian memberi dampak ya kepada lingkungan sekitar. Ternyata doanya lebih didengar daripada kita hanya berdoa untuk diri kita sendiri. Tapi kadang-kadang kita merasa ya, kalau kita berdoa untuk diri sendiri, kok lama ya dikabulnya. Tapi ketika kita berdoa untuk kepentingan banyak orang, respon Tuhan langsung dibayar kontan ya katanya. Nah, itu yang saya pelajari selama di periode COVID ya. Jadi
ketika itu saya berdoa untuk gimana caranya ya saya bisa ngidupin nih anak gitu ya, karena memang secara ekonomi semua orang juga susah ya waktu itu, tapi ya saya berdoa untuk gimana caranya saya menghidupi anak ini. Kemudian salon saya diramein lagi. Kemudian karena salonnya rame, akhirnya kan butuh tenaga kerja lagi. Akhirnya saya mencari anak-anak setipe itu dan membuka pelatihan gratis waktu itu untuk warga sekitar Talitha Care untuk datang pelatihan gratis. Kemudian dilatih. Nah, tapi ya dari 20 ya waktu itu yang datang atau 30 saya lupa. Yang bertahan sampai saat ini hanya 5 orang. 5 orang sebagai orang yang tetap ya? Sebagai orang yang tetap ada di Talitha Care, begitu. Ini menginspirasi sekali ya Bar ya, karena jarang sekali ada suatu bisnis yang memang dibarengi dengan tujuan untuk kebermanfaatan. Dalam artian tidak hanya fokus pada profit sendiri ya, tapi juga memberdayakan orang. Nah, sekarang kita akan beralih fokus nih ke Talitha Care dulu ya, Teh Elisa. Berarti di Talitha Care itu tidak hanya berfokus pada perawatan rambut. Jadi penasaran, pengen nanya sebagai seorang perempuan kepo ya, maksudnya di Talitha Care itu ada apa aja sih Teh yang dilayanin? Kalau layanan unggulannya kita ada di rambut memang, jadi spesialis hair care karena saya lebih belajar mendalam di hair care. Kalau tapi kita bisa melakukan kayak perawatan wajah bisa, makeup bisa, body spa, body scrub bisa. Tapi unggulannya yang kita spesifik keahliannya adalah di rambut karena saya akhirnya sekolah lagi di rambut. Gitu. Jadi gimana sih caranya kita merawat rambut? Kenapa saya suka di rambut? Karena waktu lagi ya ke COVID ya. Waktu itu kan ketika saya mau belajar spa nggak boleh sentuhan kulit, ya kan? Social distancing Social distancing. Terus waktu mau belajar makeup, siapa yang mau nikahan waktu COVID ya kan? Akhirnya kayaknya rambut dikerjakan dari belakang ya. Terus kemudian pakai sarung tangan dan bermainnya sama air. Jadi saya rasa lebih aman. Akhirnya mendalami rambut itu di tahun 2021 dan akhirnya sampai sekarang cinta ya sama rambut. Terus rambut itu kan mahkota ya. Ketika kita nggak jaga, ya lama-lama dia menua dan akhirnya rontok. Kemudian ada lagi misalnya para hijabers ya, kalau misalnya gak dijaga pas buka kerudung kadang-kadang baunya apek ya gitu sih rambut, atau nggak sampai buka kerudung juga udah deketan, ini orang baunya nggak enak banget, ternyata sumbernya ada di rambut. Nah, spesifik keahlian di Talitha Care adalah di rambut. Jadi gimana kita melayani customer adalah kita analisa dulu si rambutnya. Dan ketika kalian datang dengan rambut yang sudah rusak, misalnya aku mau di bleaching nih, tapi rambutnya udah kering, udah rusak, kita pastikan harus kita rawat dulu yang awalnya ya. Betul. Kita pastikan kita nggak akan menerima, nggak akan kita bleaching. Meskipun teman-teman misalnya mau, nggak apa-apa deh kita bayar mahal, yang penting rambutnya jadi blonde misalnya, tapi kering, kita nggak mau. Gitu. Karena justru malah merusak ya. Betul, karena itu merusak esensi dari si rambut. Nah, kita namanya juga care ya, jadi ada perawatan. Ada perawatannya. Termasuk Bar ya, di depan kita semua nih ada produk dari Talitha Care ya, memang dibuat langsung sama Talitha ya. Ini betul. Ada apa aja Teh? Ini itu hair cream khusus untuk rambut berketombe dan kulit kepala yang basah. Oh, anti ketombe ya? Ya. Nah, ini kita buat dari daun mint alami. Jadi wangi ya, masih ditutup tapi yang boleh dibuka juga boleh. Ini wangi, ini masih ditutup daun mint. Nah, si produk ini kita tetap ya maklunkan ya, karena kalau bikin pabrik kan mahal ya Bo ya. Kembali ke modal ya. Kembali ke modal ya, belum mampu. Jadi ini komposisinya dari kami, tapi kita tetap maklunkan. Maklunnya di Tangerang dan ini sudah BPOM. Jadi aman untuk teman-teman semua. Ini juga aman buat usia dari 5 tahun sampai terhingga ya. Bapak-bapak juga tenang, aman, bisa pakai ini. Jadi gitu tidak ya. ini ya menyeluruh ya, tidak untuk perempuan tapi juga untuk laki-laki. Ibu hamil juga bisa. Terus wanginya juga ini enggak segar ya, wanginya kayak nggak norak buat bapak-bapak gitu kan. Takutnya bapak-bapak kan gitu ya. Kewangian gitu ya kalau pakai ini. Jadi ini aman ya buat bapak-bapak juga aman. Nah, ini kita tadi ya saya maklun pengemasannya di Talitha Care, kembali lagi pengemasannya ke kita. Makanya masih kurang bagus sih, karena memang jujur ya kurang modal internal ya. Tapi ini aman kok, pengadil kemasannya juga aman. Nah, ini setelah dikemas juga sama, kita juga pakai anak-anak putus sekolah itu untuk ngewadahin ini. Oh iya, packagingnya gitu. Jadi
biar teman-teman yang tidak ada kegiatan atau putus sekolah tersebut juga ada kegiatan untuk mendapatkan sebagian rezeki ya dari mengemas ini. Gitu. Oke. Kalau dilihat dari cara pemakaian teh yang untuk ini ya, yang ati ketombe. Jadi dari sebelum dibilas kita olesin dulu, ini kayak pemakaian conditioner ya. Betul. Gak jauh beda. Jadi kita pakai dulu, abis itu tunggu 5-10 langsung dibilas. Ya. Tapi pemakaian conditioner kadang-kadang teman-teman juga ada yang salah ya dalam pemakaian conditioner. Coba kalau pakai conditioner gimana? Kalau aku sih biasanya pakai sampo dulu, udah pakai sampo langsung pakai conditioner tuh, belum dibilas tunggu 10 menit langsung bilas. Biasanya gitu. Itu salah. Enggak, kayak itu ya. Jadi kebanyakan orang ketika sama owner salon harus hati-hati ya. Ketika pakai conditioner, biasanya kan gosok-gosoknya sampai ke atas ya. Nah, sebenarnya pemakaian conditioner yang baik adalah hanya di batang rambut. Oh, di batang aja. Nggak boleh kena kulit kepala. Iya, nggak boleh gitu. sih. Karena kalau misalnya kulit kepalanya berminyak, itu berpotensi untuk menjadikan ketombe. Gitu. Jadi dan solusinya boleh pakai taker ya yang anti ketombe. Jadi kalau pakai conditioner tuh cukup di sininya aja. Di ujung aja. Jadi dari batas ikatan ke bawah. Nah, kemudian gimana kalau ini masih kering, pengen lembut, kan tangannya masih ada nih, masih ada conditionernya, maka olesin aja gitu. Jadi usap-usap aja. Nggak usah terlalu banyak melakukan conditioner di bagian kulit kepala. Takutnya kalau misalnya rambutnya memang kalau rambutnya berminyak, dia akan menimbulkan potensi ketombe. Gitu. Terus kalau keramas juga jangan digosok-gosok semua ya. Itu akan merusak si batang rambut. Jadi kalau keramas cukup tuangkan si sampo, taruh di kulit kepala. Udah, nah ininya nggak usah digosok-gosok yang terlalu kenceng, apalagi ya itu merusak batang rambutnya. Jadi biarkan si busa dari sampo netes aja ke bawah. Bahkan termasuk katanya kalau udah pakai sampo dipakai handuk gosok-gosok juga itu kurang bagus ya. Jadi tap-tap aja kalau mau. Tap-tap gitu. Oke, itu salah satu tips. Kita belum bicara tips ya, dari awal. Tapi Teh Elisa ini baik banget gitu ya, di awal sudah menyinggung soal tips gitu ya. Tapi ngobrol-ngobrol soal produk Teh. Ini di Tali Taker hanya ada produk untuk anti ketombe atau ada produk lain? Memang sementara ini khususnya kita masih di perawatan anti ketombe. Gitu. Karena kita pengen nyegerin si kulit kepala. Dulu ya. Oke. Nah, Baraya, dari awal kita sudah menyinggungnya soal background dari Tali Taker gitu, terus juga ada produk dari Tali Taker ini yang dibuat untuk bisa membuat rambut Baraya khususnya ini bisa lebih sehat lagi. Nah, ngobrolin soal kembali ke tadi ya, pelayanan di Tali Taker itu kan ada beberapa ya. Berarti kalau misalkan nggak ke salon, ke rumah pun bisa? Bisa, kalau untuk, tapi reservasi ya, apalagi di lebaran gini ya. Kita di salon aja udah penuh, apalagi kalau kita harus keluar, itu harus pakai reservasi. Oke. Untuk permintaan Teh, menjelang lebaran nih biasanya kan orang tuh stylish banget ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki tuh bener-bener setting supaya bisa kelihatan stay on ketika nanti lebaran, termasuk di momentum lebaran ini untuk perawatan Teh, dari mulai rambut, kemudian tata rias, body care dan sebagainya, itu sedang naik-naiknya nggak Teh? Kalau di kita sendiri untuk saat ini, untuk lebaran ini yang paling tren banget itu nomor satu masih smoothing ya. Smoothing lurusin rambut rambut itu ya. Nah, karena memang kita dikenal dengan smoothing dengan bahan yang alami gitu. Jadi kita dari vegan, dari tumbuh-tumbuhan, dan sudah pasti kalau dari vegan itu halal ya gitu. Nah, makanya harganya di kita juga sedikit agak mahal dari salon yang lain, karena memang kita dari bahan alami dan vegan tersebut. Aman banget ya. Aman gitu. Jadi kalau saya sarannya jangan ketipu sama hal yang murah tapi merusak rambut kemudian ya. Tapi kualitas dulu ya. Nah betul, karena kan kita nggak pernah tahu ya ketika kita smoothing sekarang mah hasilnya memang lurus, tapi cepat lurus, murah, tapi tanda tanya kualitasnya gimana gitu. Nanti 3 bulan lagi rambutnya rontok, rambutnya kering. Nah itu yang sering dikeluhkan customer yang akhirnya balik lagi ke kita gitu, karena lihat tetangga, di sana murah kok gitu, di sini kok mahal gitu. Memang di kita agak mahal karena tadi value dari si bahan yang digunakan gitu. Terus yang kedua trennya masih di coloring ya. Jadi rambut-rambut yang sekarang itu yang milty itu loh. Oh iya, lagi banyak ini ya, lagi banyak dikejar nih. Jadi rambut pengen warna milky katanya ya, kayak artis-artis yang Korea-Korea gitu ya. Nah itu masih jadi tren gitu. Oke. Kalau untuk sasaran Teh di salon ini, untuk anak muda oke, untuk orang tua oke, atau hanya ada sasaran khusus nih?
Kalau selama ini sih ya pelanggan dari Talita sendiri kita usia rentangnya tuh di 30 sampai 45 tahun memang gitu. Jadi kalau untuk Gen Z atau anak-anak di bawah 30 tahun itu jarang yang ke kita gitu, karena memang lokasi kita sifatnya homey gitu. Jadi kalau teman-teman Gen Z pengen cari salon yang foto-foto instagramable belum ada di kita. Tapi kalau ibu-ibu yang punya anak satu dan lagi repot-repotnya lari-larian tuh, atau anaknya motah semua, boleh bawa aja ke Talita Care, karena saya jamin aman di sana. Mamahnya yang dirawat, anaknya kita rawat juga. Dua-duanya terawat ya. Karena ada yang megang ya. Di sana ada terapis-terapis juga. Karena kan tadi itu saya punya banyak anak-anak yang bisa ya anaknya dirawat, anaknya diajak main gitu ya, ibunya juga diajak ibunya perawatan gitu, dan terjamin juga untuk para pelanggan juga di sana pulang dengan keadaan yang nyaman. Betul, gitu ya. Gitu. Jadi jangan khawatir anaknya lari kemana-kemana gitu ya, karena ada yang jagain kok di sana gitu. Tim saya siap untuk ngasuh. Oke, siap untuk ngasuh. Jadi cari yang aman di Talita aja. Iya, buat ibu-ibu yang lagi rempong-rempongnya ya, biasanya ya nggak mau lebaran anaknya banyak gitu ya, apalagi masih balita-balita, kesini aja nanti kita asuh. Oke. Jadi daycare ya. Jadi daycare ya, sekalian titip anak ya. Iya. Oke nih Baraya, ini menarik sekali ya tadi Teh Elisa ini ngebahas dari mulai salonnya yang memang tidak hanya sebatas untuk fokus pada tata rias, kemudian pelayanan di hair care atau body care, tapi juga memang ada yayasan yang didirikan oleh Teh Elisa ini gitu ya. Boleh di-spill Teh nama yayasannya? Boleh. Nama yayasannya adalah Talita Peduli Indonesia. Jadi harapan saya memang Talita itu nama anak saya ya. Gitu. Iya, nama anak saya Talita. Jadi saya berharap bahwa ya nantinya kelak Talita ketika besar akan sama peduli sama Indonesia ini gitu ya. Karena ya zaman sekarang ya kita lihat ya, jadi banyak sekali isu-isu ketidakpedulian terhadap negara ini, bahkan ada jadi ngomong yang lain. Jadi ada kabur aja dulu dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya harapkan bahwa Talita juga nanti ke depannya ketika mungkin nanti sudah besar, ini ada menjadi bisnis yang akan saya wariskan ke Talitanya. Karena kalau melihat perempuan, saya pengennya anak perempuan atau perempuan itu nggak usahlah meninggalkan keluarga. Jadi karena saya udah berpengalaman ya meninggalkan keluarga berbelas-belas tahun dan ternyata saya tidak menikmati masa merawat anak waktu kecil. Apalagi golden age ya, masa golden age. Betul. Saya kehilangan banget orang tua. Saya kehilangan banget masa-masa anak-anak saya kecil. Makanya ketika ini saya ingin diwariskan kepada Talitanya, mudah-mudahan dia juga nanti tidak usah bekerja gitu, karena ini sudah ada. Tapi mempekerjakan orang, betul, dan berdampak orang, ya betul, buat orang lain. Itu kan lebih mulia ya daripada dia meninggalkan keluarga, cari uang di luar gitu ya, nggak bisa ngerawat anak. Banyak yang dikorbankan. Betul. Tapi ketika punya usaha bisa berdampak untuk orang lain, bermanfaat untuk orang lain, dan ternyata hasil itu matematika Tuhan jauh lebih bagus ya daripada matematika kita ya. Berbeda ya. Beda. Hitungan manusia yang 2 tambah 2 adalah 4, kalau di mata Tuhan itu beda. Beda gitu bukan, ya. Bukan berarti 2 tambah 2 itu memang hasilnya 4, tapi mungkin di mata Tuhan lain gitu ya matematikanya. Bisa jadi gitu. 10 gitu ya. Nah, berbeda ya. Kita tidak bisa menyamakan itu. Oke Teh. Karena memang ada pembahasan terkait yayasan juga ya di Talita Care ini. Kemudian ketika ada yayasan otomatis kan ada tenaga pendidik gitu ya. Nah siapa sih Teh yang mendidik mereka anak-anak yang tadi Teteh bilang bahwa mereka juga punya kesempatan untuk belajar? Kita kerjasama sama ambil dari universitas yang ada di Kota Tasik ya, yang negeri. Jadi kayak misalnya anak-anak mahasiswa yang memang akhir gitu ya, tingkat-tingkat akhir. Mau minta orang tua malu ya, jadi kita bantu yuk magang di kita untuk memberikan pengajaran terhadap anak-anak didik saya. Nah kemudian kan mereka juga dapat honor pengajar dari kita, dia juga melakukan kebermanfaatan untuk anak-anak didik saya gitu. Jadi biar semuanya juga happy ya, biar dampaknya bisa dirasakan ke banyak orang gitu. Insya Allah ya. Ini nih yang berbeda. Makanya tagline dari Talita Care ini apa? Cantiknya pancarkan kebaikan. Beda dari tagline-nya juga. Jadi ada hal lain yang memang dilakukan di sana gitu, peran untuk lebih berdampak untuk masyarakat. Iya. Nah, dalam hal ini ada berapa anak Teh di yayasan?
Kalau di yayasan yang ikut sekolah kita ada 60. Ada 60. Ada 60, Cukup ada banyak laki, ya. ada perempuan. Nah, kalau laki, nanti kalau laki diajarin kecantikan gimana? Kalau laki diajarinnya barber gitu. Barbershop ya? Barbershop. Ada udah beberapa anak juga yang sudah diambil ya ke Jakarta, ke barber-barber yang terkenal di kota besar. Ada juga yang sudah buka, meskipun bukanya pangkas, nggak apa-apa, yang penting kan dia sudah bisa berdiri di kaki sendiri. Betul. Gitu. Nah, kalau laki barber, kalau perempuan ke salon. Salon pun sama, ada yang di salon saya, ada yang diambil di salon-salon yang lain atau klinik kecantikan lain. Yang penting mereka setelah lulus dari PKBM punya ijazah, punya keahlian. Oke, berarti dengan mata pelajaran yang sama seperti pada umumnya, kemudian dengan kurikulum yang sama juga, tapi ada perbedaan kalau tidak salah di ini ya, mata pelajaran yang memang itu di soft skill ya? Ya, life skillnya kita ada juga ya. Berarti itu lebih ke yang tadi ya, yang salon berarti kembalinya ke tata rias, belajar tata rias, kemudian perawatan rambut dan sebagainya. Berarti secara tidak langsung nih, Teh Elisa ini memberdayakan SDM yang ada, mereka belajar tentang ilmu pengetahuan, juga mereka belajar tentang skill ya yang harus didalami. Nah, ngobrolin soal skill sebelum kita akan ngebahas ke depannya nanti soal apa namanya tips-tips nih ya. Di pelatihan yang tadi Teteh bilang, Teteh kadang juga ngadain pelatihan. Nah, berbicara pelatihan biasanya ada juga yang sudah menjadi mitra pemerintah untuk nanti misalkan tempatnya dijadikan tempat pelatihan, kemudian orang yang melatihnya juga masih di internal salon, itu di Teteh juga sama? Kita sebenarnya kalau pelatihan kan sudah sejak lama ya, dari 2020 saya lakukan, tapi memang itu swadaya sendiri, jadi dari biaya saya sendiri dan si salon yang saya berdirikan. Baru di tahun 2024 kami ada perhatian dari pemerintah ya, kami kemarin itu 2 kali mendapat bantuan untuk bisa melatih anak-anak putus sekolah, tapi yaitu dia ya dari 2019 ternyata belum cukup terdengar oleh pemerintah, baru kita dirangkul di tahun 2024. Ya, harapan saya juga pemerintah semakin peduli ya sama dunia pendidikan, karena memang life skill itu adalah nomor 1 zaman sekarang ya. Sekarang banyak lulusan sarjana bahkan ya yang mungkin menganggur karena nggak ngerti harus ngelakuin apa. Karena skill tadi yang nggak ada gitu ya. Keilmuannya sama semua orang gitu ya. Kayak misalnya lulusan S1 manajemen, ya sama di universitas lain juga belajar itu. Tapi ketika kita lulusan S1 manajemen, apa yang kita tonjolkan? Betul. Nah, skill yang kita jual itu yang spesifik, yang bakal laku. Seperti salon tadi ya. Betul. Nah, salon kan industrinya banyak banget ya, gede banget. Nah, kenapa kalau orang bilang kenapa sih ternyata eksis terus di saat kita sudah mengalami badai yang cukup berat gitu ya. Nah, ternyata salah satunya adalah saya menjadi salon yang cukup spesifik untuk mengurus tadi hal-hal yang bersifat kebaikan. Jadi yang datang ke salon saya adalah biasanya orang-orang yang memang peduli dengan isu-isu kebaikan. Berarti gitu. Sambil mereka merawat diri, kami mereka juga kalau dalam artian mau berbagi kebaikan, berarti mereka juga ikut peduli gitu ya. Betul. Dengan apa yang dengan datang ke salon kami, dari salon mereka rata-rata sudah punya niat nih, karena sebagian besar dari pendapatan kami 10% insya Allah akan selalu kami sumbangkan untuk kebaikan tersebut. Makanya kadang orang yang datang, kalau misalnya ya ini bocoran aja, kalau misalnya bocoran lagi sepi nih misalnya, saya tuh suka nge-WhatsAppin teman-teman saya misalnya, mau cari kebaikan nggak? Mau cari info kebaikan ya? Mau cari pahala nggak nih hari ini? Kumaha gitu. Sok atuh nyalon, nanti 10%-nya bakal kita sumbangin. Nah, jadi modelnya di kita bukan yang minta-minta ya, minta-minta gitu, tapi kalian nyalon dong, nanti 10%-nya kita kasih ke orang yang membutuhkan. Nah, ini rutin kita juga kerjasama ya, sama Pagar Asik, terus sama beberapa komunitas kebaikan lain. Kalau mungkin teman-teman semua nggak percaya misalnya ya, boleh tanyain aja sama mereka. Segimana sih eksis kita dalam ikut dari rencana-rencana atau komunitas kebaikan tersebut. Oke, Insya Allah ya, Baraya ini di luar ekspektasi saya ya. Ternyata memang bergerak di dunia kecantikan juga bergerak dalam kebaikan untuk lebih berdampak. Dengan tadi pelayanan yang luar biasa, kemudian juga Teh Elisa ini menciptakan produk yang akan lebih membuat rambut lebih sehat. Itu bisa sampai net berapa sih Teh? Maksudnya tuh kita nih, misalkan pengen
Teh aku request rambut aku pengen ngembang misalkan ya, pengen sehat gitu, itu bisa berapa tuh dari request yang ada, atau misalkan price list deh di Teteh itu ada apa aja? Harganya. Harganya kalau harga kita mulai dari 35.000. Ini 35.000 harganya. Kalau teman-teman beli dan pengen dikerimbatin boleh. Jadi beli produknya, nanti kita kerimbatin gitu. Ya. Takutnya kan pakai di rumah nggak sempet nih, udah pakai di salon gitu. Boleh. Sambil langsung praktek ya, biar kita nggak kaku nanti pakai di rumah. Dari harga 35 dari harga 35 sampai tak terhingga ya. Sampai tak terhingga. Karena gimana request ya? Iya, gimana request, gimana pengen rambutnya diapain gitu. Ada kualitas, ada budget ya. Betul. Itu realistis, bener gak sih? Iya, bener. Realistis kan, kalau mau bagus ya berarti kita berani budget gitu ya. Kadang-kadang ada warna-warna yang cukup sulit ya. Nah itu menggunakan warna-warna dari produk-produk yang luar negeri punya, gitu juga bisa. Harganya kan mahal. Satu tubenya warna dari luar negeri berapa ratus. Gitu. Kita tinggal datang ke salonnya Teh Elisa nih di mana Teh? Di Perumahan Almina Regency, dekat Polres. Bungur Sari berarti. Bungur Sari. Oke, kita tinggal datang ke salonnya Teh Elisa di Talita Care. Kita tinggal duduk manis, bener gak Teh? Tinggal duduk manis, request mau apa, pulang-pulang udah jadi, kita tinggal cantik ya, cantiknya aja. Dan pancarkan kebaikan ya. Iya, yang tadi tapi cantiknya pancarkan kebaikan. Ini luar biasa sekali nih. Jadi pengen nanya sekalian karena memang kita lagi ngobrol sama owner Talita Care. Biar jadi tips juga nanti buat Baraya di rumah untuk merawat rambut Teh, karena memang yang menjadi dominan ya di Talita Care ini adalah rambut. Perawatan rambut yang baik itu yang seperti apa sih Teh? Perawatan rambut yang baik itu adalah yang mengerti mengenai jenis rambutnya. Kadang-kadang orang kemakan iklan ya, oh lagi iklan produk ini misalnya, ikut trending, padahal nggak cocok, sama rambutnya, dan kebawa perasaan kalau pakai ini jadi wangi gitu ya, dan kalau pakai ini jadi lurus lembut, padahal mah enggak gitu ya. Itu hanya kebawa perasaan. Jadi teman-teman silahkan kalau misalnya mau perawatan rambut sesuaikan sama jenis rambutnya. Jangan yang tadi saya bilang, harus bisa identifikasi sendiri ya. Betul. Kalau misalnya nggak tahu gimana sih jenis rambut aku, datang aja ke Talita Care. Nanti jadi kita, solusi ya. Nanti kita kasih tahu bagusnya pakai sampo ini, bagusnya pakai conditioner ini, bagusnya pakai masker ini. Sama seperti muka. Karena kan orang sekarang mukanya glowing ya. Tapi begitu buka kerudung, jangan depan aja, harus dari dalam ya, cantik luar dan dalam ya. Iya betul, karena kalau mukanya glowing, muka doang yang dirawat, nanti kalau botak gimana? Oh iya benar. Gitu kan? Jadi, nah itu dia, kadang kan malu ya mukanya glowing, pas mau wudhu buka kerudung bau ya gitu. Jadi teman-teman ya seimbangkan ya, mukanya glowing, mukanya bersih, rambutnya juga sama, bersih dijaga, karena muka sama rambut itu sebenarnya sama. Kalau di rambut itu kolagen, kalau di muka itu kolagen, kalau di rambut itu keratin. Oh iya. Gitu. Jadi sama memerlukan sesuatu yang kita rawat. Di rambut kehilangan keratinnya, ya jadi kering gitu. Kalau di muka kehilangan kolagennya jadi keriput. Sama sebenarnya. Pertama berarti identifikasi dulu jenis rambut kita. Terus yang kedua? Yang kedua, gunakan produk yang cocok. Termasuk yang satu ini. Di Talita Care ada anti ketombe ya. Jadi kan biasanya apalagi yang pakai kerudung ya kan beda dengan yang tidak berkerudung ya. Maksudnya tuh kayak asupan oksigen yang masuk ke rambut itu akan berbeda dengan yang berkerudung. Jadi dengan salah satu produk yang tepat nih yang digunakan oleh Baraya dan masyarakat sekalian, ini bisa gitu membuat rambut Baraya ini bisa tetap stay on dan sehat tentunya gitu ya. Jadi jangan sampai pakai produknya sembarangan, ikut trendy, oh ini kayaknya bagus ya, segala dicoba. Segala dicoba jadi rontok gitu kan, jadi rusak rambutnya. Terus Teh, kalau tadi pertama kan kalau pada umumnya ya, kalau misalkan untuk merawat rambutnya tahu dulu identifikasi rambut kita jenisnya kayak gimana. Dan kedua tentunya pakai produk yang tepat gitu. Kalau untuk tips bagi mereka yang hijabers nih, yang pakai kerudung itu gimana? Kalau pakai kerudung, kalau pakai kerudung kan biasanya tadi yang dioksidasi dari si kulit kepala akan susah ya. Apalagi besok kalau lebaran ya, wah kalau mertua kemana ya, gitu ya sampai sore gitu ya. Gitu. Makanya gunakan produk yang satu ya, kenali kulit kepalanya. Kalau kulit kepalanya berminyak, gunakan produk ini contoh ya, gunakan produk yang memang untuk mengatasi minyak berlebih di kulit kepala. Jadi ketika sudah menggunakan produk yang untuk mengatasi minyak berlebih di kulit kepala, kan pasti jadi mengering ya, jadi seger nih kepalanya. Maka ketika dia didiamkan seharian dengan kerudung, dia akan tetap segar gitu. Tapi apalagi nanti bahannya ini apalagi dari daun mint. Iya, nanti bisa cobain aja deh. Jadi ini bakal segar seharian, bahkan 2 hari. Kalau misalnya tidak terlalu dipanas matahari ya, maksudnya nggak upacara juga.
Kalau pacaran sih mungkin seharian ya. Tapi kalau misalnya hanya silaturahmi, seharian berkerudung, aktivitas biasa gitu. Aktivitas biasa ini bisa 2 hari. Bahkan harumnya sampai ke keramas berikutnya masih harum. Gitu. Keren. Nah, setelah kita tahu si pakai produk Kala Hijabers ya, wajib pakai produk yang memang menghidrasi kulit kepala. Jadi jangan nanti saya sebut merek susah ya. Jadi jangan misalnya sekarang lagi musimnya keratin. Wah, pakai produk pokoknya keratin. Dikasih di kulit kepala dikeratin semua gitu ya. Padahal nggak kayak gitu. Karena kalau keratin ketika kulit kepalanya berminyak, wah itu Masya Allah, nanti ketika berkerudung dibuka sudah pasti bau apek banget ya. Gitu. Gerah apalagi ya ketambah ya panas. Nanti jadi kulit kepalanya jadi semakin berminyak kalau kondisinya memang kulit kepalanya tidak normal ya. Oke, Teteh, kalau untuk produk ini kan memang berfokus pada rambut ya. Dalam hal ini untuk kita yang mau pakai ini itu bisa langsung ke Talita Care atau memang bisa ada kayak TikTok atau misalkan toko online-nya ya. Toko online gitu. Dulu kita ada toko online-nya di Shopee, tapi sekarang lagi mati. Mati. Oh, berarti emang offline ya? Iya, offline. Sambil nyalon, sambil ini ya? Gitu, beli aja di Talita Care boleh. 35.000 ya? Iya, betul. Dengan harga 35.000 biasanya nih bertahan untuk berapa lama pemakaian nih? Kalau dalam satu produk mini kayak gini nih, berapa lama pemakaian kira-kira? Sebulan bisa. Sebulan nyampe ya? Sebulan nyampe. Harga 35.000, 2 kali mangkok bakso ya? Betul. Ini mending beli ini daripada beli bakso ya? Iya, daripada bakso terus ya. Daripada bakso terus. Jadi lapar ya. Oke, luar biasa sekali ya Baraya pembahasan kita tadi. Karena memang ini pembahasan yang menjadi kebutuhan ya untuk apalagi menjelang Lebaran, apalagi untuk kita yang beraktivitas produktif nih, para perempuan ya di luaran sana yang memang berkarir, bahkan ibu-ibu rumah tangga juga. Namanya rambut tuh tadi betul ya kata Teh Elisa tuh adalah mahkota. Jadi yang dirawat tuh bukan hanya wajah ya, glowing itu bukan hanya wajah, tapi rambut juga, apalagi yang hijabers ya. Betul. Jadi mukanya glowing, rambutnya juga cantik di dalam, cantik di luar juga di dalam. Makanya tadi tagline-nya cantiknya pancarkan kebaikan. Gitu. Luar biasa dari Teh Talita yang tadi mungkin Baraya baru dengar dari sosok beliau yang mungkin di luaran Teh Talita tuh hanya owner salon, tapi ternyata beliau juga mendirikan salah satu lembaga pendidikan ya, PKBM, yang tadi memberdayakan juga untuk mereka anak-anak yang tidak punya kesempatan untuk belajar di luaran ya Teh ya. Tapi di sini Teh Talita jadi inget ke salonnya pengen nyalon nih ya saya tuh. Nah, jadi Teh Elisa ini juga tadi ikut bergerak juga untuk lebih berdampak. Nah, tentunya hari ini Baraya nggak akan bingung lagi nih soal saya harus pakai produk yang kayak gimana sih biar rambut saya aman gitu. Apalagi saya suka pakai hijab. Emang yang kalau pakai hijab tuh kan gerah ya tangannya. Aduh, gerah banget gitu kan. Baru-baru pakai hijab, nggak pakai hijab juga sama apa? Karena memang kita dengan matahari yang sama gitu ya Teh ya. Jadi jangan sampai nanti Baraya salah pakai produk. Sebelum kita tutup nih Teh, dengan harga tadi yang relevan ya, cukup murah ya, di net minimal 35.000 sampai tidak terbatas karena gimana requestan ya. Dengan pelayanan bisa di Talita Care, bisa di rumah, bisa juga nanti kalau misalkan mau ke rumah-rumah ya, kalau misalkan kayak terias, Teh aku pengen dong make up wedding ke rumah, boleh berarti ya, tidak hanya perlu kita ke salonnya Teh Elisa. Nah, terakhir mungkin Teh, dalam hal ini tentu ada harapan besar ke depannya Teh, yang diharapkan dengan adanya hal-hal kecil yang Teh lakukan untuk bisa lebih berdampak, boleh disampaikan. Kalau harapan saya pribadi ya tadi, untuk wanita, ayo kita harus kuat ya, jadi wanita yang mandiri. Jadi jangan sampai kita bergantung sama orang lain, karena memang nantinya misalnya kata orang wanita nanti juga ikut suami gitu ya. Tapi kan suami cuma titipan ya enggak. Jadi mau nggak mau seorang wanita itu harus bisa mandiri, karena berdiri di atas kaki sendiri itu jauh lebih baik ya daripada kita bergantung sama orang lain. Dan kita menjadi sandaran orang lain itu jauh lebih mulia daripada kita terus bersandar sama orang lain ya. Kalau semua orang bisa yuk sama-sama berdiri dan membangun dampak untuk Indonesia ini, saya rasa ya negeri ini akan cukup damai ya, dengan kemampuan yang kita keluarkan untuk bisa membangun negeri ini. Intinya itu sih. Insya Allah. Luar biasa sekali Baraya, tidak terasa kita tadi sudah ngobrol cukup banyak ya sama Teh Elisa tentang dunia kecantikan, tentang bagaimana tips untuk merawat diri ya, dalam artian menjaga kesehatan gitu ya, yang khususnya di rambut ini gitu.
dari cerita Teh Elisa ini saya jadi ingat satu kalimat Teh Elisa. Katanya khairunas anfa'ulinnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk manusia yang lain. Dan hari ini saya melihat dengan konkret dan jelas gitu bahwa ada perempuan hebat di samping saya yang mereka juga berikhtiar untuk mencari rezeki, juga mau untuk lebih berdampak. Nah, dalam hal ini ada Instagram kah Teh yang bisa kita stalking? Boleh. Di apa tuh? Boleh kepoin Instagramnya di @talitakir.id. Oke, di @talitakir.id. Ada TikTok? TikToknya sama, alamatnya di @talitakir.id. Nah, kalau misalnya mau ke Talita, kalau di Google Maps itu carinya Talita Salon ya. Oke, di Talita Salon. Karena nggak ada Talita Care ya. Dulu pernah saya tulis di Google Maps itu Talita Care, tapi pada bingung Talita Care itu apa, katanya gitu. Jadi masih ada yang belum tahu ya, karena belum ke salonnya kayaknya. Akhirnya di Google Maps saya tulisnya Talita Salon. Yang nggak pakai H ya, karena ada satu yang ngikutin kita juga, Talitanya tuh pakai H. Talita. Oh, THA gitu ya. Ya, yang kita nggak pakai H ya. Di situ yang reviewnya paling atas, alhamdulillah. Oke. Di Google Maps. Nah, Baria, jadi mau lebaran nggak lebaran, Ramadan nggak Ramadan, Baria tetap nanti bisa yuk cantik bersama Talita Care gitu ya. Dan cantiknya pancarkan kebaikan. Jadi gak usah bingung-bingung lagi. Nanti Baria kalau misalkan mau perawatan rambut, body care, hair care, mua itu boleh langsung aja jadikan Talita Care sebagai solusi untuk setiap kebingungan ya dari yang berhubungan dengan kecantikan. Iya, betul. Jadi nanti datang ke Talita Care pulang-pulang udah cantik ya. Stay on pokoknya sampai lebaran, apalagi kalau mau lebaran. Oke, sebelumnya saya ucapin terima kasih Teh Elisa karena sudah berkenan hadir ya ngobrol di Frean TV. Kita jadi tahu tips and trick untuk menjaga kesehatan rambut dan tentunya menemukan produk yang tepat untuk bisa kita gunakan di setiap hari aktivitas kita. Oke Baraya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Jadi kalau misalkan nanti Baraya mau langsung datang aja ke Talita Care ya, boleh langsung aja di Google Maps nanti. Atau misalkan pengen kepo dulu nih stalking Instagramnya, boleh nanti di Talita Care .id. Di Instagramnya ada, jadi gak usah bingung lagi gitu mau nyari salon yang tepat dan nyari produk yang tepat biar gak salah pakai lagi. Nah mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Di next episode kita bakal ngobrol lagi nih tentang hal-hal yang lebih seru lagi dan informatif tentunya. Dan supaya tidak ketinggalan informasi yang menarik, nanti selengkapnya bisa dicek di YouTube Priangan TV, di kanal, portal, dan media sosial kita di kabarpriangan.com. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih Teh Elisa sudah berkenan hadir. Nunwal kolami wa mayasturun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.